Halo, pernahkah kamu merasa lelah karena terus berusaha menyenangkan semua orang, takut ditolak, takut tidak disukai, takut dianggap gagal? Hari ini, kita membahas buku The Courage to be Disliked, sebuah buku yang tidak berusaha membuat kita nyaman, tetapi jujur. Dan justru karena kejujurannya, buku ini bisa mengubah cara kita memandang hidup. Buku ini berbentuk dialog antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Intinya sederhana namun radikal. Kebahagiaan bukan ditentukan oleh masa lalu, melainkan oleh pilihan kita hari ini. Menurut psikologi Adler, kita bukan korban dari pengalaman masa lalu. Kita selalu punya tujuan di balik perilaku kita. Bahkan rasa takut, cemas, dan rendah diri seringkali muncul karena kita ingin menghindari tanggung jawab. Untuk berubah, buku ini menantang keyakinan populer bahwa luka masa lalu menentukan masa depan. Ia mengatakan, masa lalu memang memengaruhi kita, tetapi tidak mengendalikan kita. Salah satu gagasan paling kuat adalah tentang tugas hidup. Ada tugas kita dan ada tugas orang lain. Ketika kita hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, kita sedang mengambil tugas yang bukan milik kita. Dan disitulah penderitaan lahir. Buku ini mengajarkan bahwa keberanian sejati bukan tentang melawan dunia, melainkan tentang berani hidup sesuai nilai diri, meski tidak semua orang menyukainya. Lebih dalam lagi, The Courage to be Disliked menjelaskan bahwa kebutuhan untuk diakui seringkali membuat kita kehilangan kebebasan. Kita tidak hidup sebagai diri sendiri, tetapi sebagai versi yang aman agar diterima. Namun kebahagiaan, kata buku ini, selalu datang setelah keberanian. Keberanian untuk bertanggung jawab atas hidup sendiri. Keberanian untuk gagal. Keberanian untuk tidak disukai. Buku ini juga menyinggung tentang rasa rendah diri. Menariknya, Adler tidak melihat rendah diri sebagai kelemahan, tetapi sebagai perasaan universal. Masalah muncul ketika kita menggunakannya sebagai alasan untuk tidak bertindak. Ada orang yang berkata, "Aku tidak percaya diri, jadi aku tidak mencoba." Padahal, kata buku ini, rasa tidak percaya diri seringkali adalah tameng agar kita tidak perlu menghadapi kemungkinan gagal. Buku ini menegaskan bahwa hidup bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain, melainkan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Perbandingan sosial hanya menciptakan ilusi nilai diri. Ketika kita berhenti membandingkan, kita mulai benar-benar hidup. Pesan terdalam buku ini sederhana namun berat. Kamu bebas, dan kebebasan selalu datang bersamaan dengan tanggung jawab. Buku ini juga menekankan bahwa kebahagiaan tidak datang dari pengakuan, melainkan dari kontribusi. Adler percaya bahwa manusia baru merasa bernilai ketika ia merasa berguna bagi orang lain, bukan ketika ia dipuji. Inilah sebabnya mengejar validasi sering berujung pada kehampaan, karena nilai diri kita digantungkan pada reaksi yang tidak bisa kita kendalikan. Buku ini mengajak kita menggeser fokus dari apakah aku disukai menjadi apakah aku memberi makna. Di titik ini, hidup berubah arah. Kita berhenti memanipulasi citra diri dan mulai membangun karakter. Buku ini juga menjelaskan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap bergerak meski takut. Rasa cemas bukan tanda bahwa kita salah jalan, melainkan tanda bahwa kita sedang meninggalkan zona aman. Adler menyebut ini sebagai harga kebebasan. Semakin kita menerima kemungkinan tidak disukai, semakin ringan hidup terasa. Kita tidak lagi menyesuaikan diri demi diterima, tetapi hadir apa adanya. Dan justru
Dalam kejujuran itu, hubungan yang sehat terbentuk bukan karena ketergantungan, melainkan karena pilihan sadar untuk saling menghargai. Mungkin yang selama ini kamu cari bukan persetujuan orang lain, tetapi keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Jika video ini terasa menampar, sekaligus membebaskan, bagikan kepada seseorang yang hidupnya terlalu dikendalikan oleh penilaian. Dan jika kamu ingin setiap hari belajar satu cara baru untuk hidup lebih berani dan sadar, subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, karena hidup yang bebas selalu dimulai dari keberanian untuk memilih diri sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.